kita akan jelaskan cara untuk mengisi format nilai untuk SAS sumatif akhir semester. Jadi yang pertama buka di WA, terus di grup koordinasi guru-guru Semandu, cari file format ini koordinasi guru-guru Semandu, terus cari file format nilai SAS semester 1 2025 revisi. Itu kita udah kirim, kita udah taruh di grup itu 1959. Karena file sebelumnya ada kesalahan di bagian presentasi nilai itu nggak bisa diedit. Jadi kita ada rubah ulang. Jadi kalau Bapak Ibu dapat download versi sebelum ini, tolong di-download ulang. Kalau sudah isi, cuman mau blok yang nama kelas dengan nilai itu, ada yang 3, 4, 5 kolom itu, klik kanan, copy, baru di paste di format yang baru ini. Jadinya tidak sulit kalau sudah backing di format lama. Nanti dijelaskan sebentar. Oke, sudah. Jadi ini diklik, download, terus nanti mau muncul ini. Di atas, di sudut kanan, ini show in folder. Terus nanti mau muncul seperti ini. Ada file baru. Sebaiknya dikasih pindah dari sini kalau kita antara pilih copy atau cut. Jadi format nilai SAS semester 1 2025 yang revisi. Jadi klik kanan. Ini kita mau cut, bisa di cut atau copy. Di cut saja. Terus nanti kita mau taruh di, ini terserah, yang penting di file itu ditaruh di tempat yang tidak mau terhapus sudah. Terus ini kalau kita taruh di sini di D, terus nanti klik kanan, terus nanti di sini paste. Nah, setelah itu usahakan file ini dirubah DP nama supaya kalau Bapak Ibu mau cari DP file itu nyandak setengah mati mau cari dan. Misalnya spasi, misalnya informatika kelas 11 misalnya. Nah, kalau sudah ini supaya kalau mau cari aman. Ini klik double, terus muncul seperti ini. Yang paling di atas ini klik enable editing. Terus setelah itu ini kita kasih. Nah, yang mau diisi adalah kotak-kotak yang atau bagian yang kuning. Ini juga selain itu nama dengan kelas siswa. Di kelas siswa ini orang tinggal mau pilih soal DP kelas. Misalnya kelas 11 F1 dan seterusnya. Nah, mulai dari awal, nama mata pelajaran. Misalnya kalau mau isi, usahakan selengkap mungkin. Misalnya matematika. Matematika, misalnya wajib, dalam kurung umum. Atau matematika tingkat lanjut. Nah, supaya aman. Ini kita rubah dulu. Informatika. Terus nama guru, misalnya Agus. Agus terbang. Contoh ya. Terus NIP. NIP ini perlu diisi karena ini nanti mau tak isi di bagian bawah dokumen ini. Yang di bagian sini itu nanti mau muncul, yang di bawah ini mau muncul Agus terbang baru DP NIP. Nah, jadi NIP itu diisi supaya waktu orang print ada DP keterangan. Terus guru yang periksa, siapa yang guru yang periksa lembar jawab ini? Misalnya siapa yang diisi, guru yang periksa lembar jawab. Terus berikut yang perlu diisi juga adalah skor opsi benar. Jadi kalau bagi kita itu kita isi pilihan ganda DP skor 1, pilihan ganda kompleks 1. Di satu nomor dia ada 2 jawaban. Jadi kalau 10 nomor misalnya
maka dia akan jadi skor maksimal itu 20. Karena kan dikali 2. Jadi ini 1-1 baru, tapi Bapak Ibu boleh pilih, no? Yang harus sama, dong. Tapi kalau untuk kita sih ini yang paling gampang. Skor 1-1, dong. Terus minimum ketercapaian ini 70 atau misalnya berapa? 75. Terus ini jumlah soal pilihan ganda. Kan ada jumlah soal pilihan ganda yang 10 nomor. Ini isi 10, so kalau 10 berarti 10. Ada yang 15. Kalau pelajaran umum kan 15 tuh. Kalau misalnya Bapak Ibu rubah ini DP skor jadi 2, maka ini otomatis jadi 30. Tapi di satu pun ya apa-apa sih. Nah, setelah itu yang mau diisi adalah hari tanggal. Jadi usahakan ini diisi kapan tanggal ada by input ini. Contoh ini Jumat 5 Desember 2025. Ini cuma diklik double. Jumat 05 Desember 2025. Terus yang diisi berikut adalah nama. Jadi sebelum mengisi nilai, isi dulu DP nama. Misalnya ini Bambang. Terus kelas, ini kelas berapa? Nanti pilih di sini. Nah, sekarang contoh mengisi, setelah orang mengisi semua yang bagian, oh ini satu lagi, presentasi. Ini orang mau bikin DP pilihan ganda itu berapa persen. Kalau ini kan 30, 30, 40, benar salah toh. Kalau ini tali B, misalnya orang bikin 50, nanti dia ada keterangan nilai hasil ujian ini 120, berarti tak salah presentasi ini. Jadi harusnya ini 30, atau kalau misalnya ini mau bikin 40, berarti harus ada yang mau turun jadi 30, karena ini jadi 110. Jadi perhatikan yang bagian atas. Nah, misalnya 30, terus misalnya ini dibikin 40. Nah, bisa juga. So, terserah Bapak Ibu ini. Terus ini DP cara isi. Ini kan orang ada yang ini. Ini contoh lembar jawab tadi. Misalnya orang di soal pilihan ganda, dia cuma dapat 5 benar. Dengan ini soal pilihan ganda kompleks itu 13 benar. Kalau ini kita perhatikan setiap benar itu dinilai 1. Jadi kalau ada 2 benar, di satu soal kan seharusnya 2 benar. Jadi penilai 2. Kalau cuma yang 1 benar, ini cuma 1. Jadi jumlah benar ini sama dengan yang di bawah ini. Jadi sunyak dikali-kali ini. Ini 13, ini 5, terus yang soal benar salah ini 6. Jadi 5, 13, 6. Berarti kalau orang mau isi, ini bisa 5. Ya kalau untuk kita sih DP saran 1 jadi DP skor supaya gampang. Jadi ini tadi kan pilihan ganda dia benar 5. Jadi ini diisi 5. Terus ini pilihan ganda kompleks itu 13. 13. Nah, itu DP nilai langsung muncul. Terus yang soal benar salah itu 6. Enter. Nah, dia langsung memuncul nilai seperti ini dan lengkap dengan DP presentasi. Kalau dengan nilai yang ada ini cuman pilihan ganda cuman 5, maka dia dapat 15, 26, 18 dan DP nilai adalah ini. Belum tercapai. Karena orang ada bikin batasan tadi 75. Kalau orang batasan itu 58, maka nilai ini tercapai. Karena 58. Jadi ini DP minimum berapa? Misalnya 70 atau 70 aja. Tapi kalau misalnya dengan skor 1 begini dan dia pilihan ganda benar semua, seharusnya ini kan 10. Misalnya orang bikin ini dia dapat jawab semua. Nah, maka dari pilihan ganda itu langsung 100. Pilihan ganda kompleks misalnya dia 1. Berarti kalau skor maksimal kan dikali 2 toh. Karena di satu soal itu 2 jawaban benar. Ini 20. Nah, sudah dapat 100. Kalau dia cuma misalnya 17, maka DP nilai itu akan jadi di sini 85. Terus di sini
10 juga, karena cuma 10 toh, kalau DP skor 1. Taruhlah kita bikin skor maksimal semua, dapat jawab semua dan. Jadi pilihan ganda 100, pilihan ganda kompleks 100, benar salah 100. Tapi kan orang bikin presentasi tadi 30, 40, 30. Nah, kalau kita mau rubah ini jadi misalnya 20, makanya kita turun 20, tapi DP presentasinya sampai 100. Jadi kita harus mau tambah 10 lagi di salah satu. Misalnya ini 30 jadi 40. Maka DP nilai akan berubah seperti ini, 20, 40, 40. Kalau DP nilai ini jadi misalnya cuma DP skor 16, maka mau tak berubah di sini 80. Nilai yang diperoleh pada setiap bentuk soal, terus DP presentasi jadi begini. Nah, jadi tergantung Bapak Ibu yang mau rubah ini. Yang penting ini tidak boleh, ini kalau 42 atau 41 ini terlewat ini. Merah, ini salah ini. Jadi harus maksimal 100. Maka ini nilai hasil ujian ini tercapai DP keterangan. Karena DP batas tadi kan minimal 70. Nah, keterangan tambahan ini diisi kalau Bapak Ibu mau isi catatan tertentu. Misalnya apa boleh diisi di sini. Jadi demikian cara mengisi. Nah, ini kita sudah bikin sampai siswa yang ke-35. 2 halaman ini. Jadi kalau ini dicetak, ini 2 halaman. Kalau Bapak Ibu siswa cuman sampai misalnya 15, ya cuma diisi sampai 15. DP kosong itu nggak apa-apa. Jadi kalau di print ini 2 halaman. Ini. Jadi kalau kosong ya nggak apa-apa, dibiarkan saja. Jadi itu cara, kalau yang terlanjur isi, yang di format sebelumnya ini cuma diklik sampai di sini, klik kanan, copy, baru ini di paste di misalnya di apa yang baru dan format yang revisi baru, cuma di paste di sini, cuma seperti itu. Jadi yang sisanya ini kan dia semua mengikuti. Oke. Demikian yang bisa dijelaskan untuk format yang nilai SAS. Semoga berhasil. Nanti ditanya kalau ada yang kebingungan. Terima kasih sudah menonton sampai di sini.